Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala muzakkaran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan materi kita, yakni masih seputar hal-hal yang bisa membersihkan hati. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana membersihkan hati dengan ikhlas, yakni dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Sebagai intisari, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, sebelum kita memasuki poin selanjutnya, akan saya sampaikan kepada antum semua bahwa para salaf berkata, orang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya, sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kemudian juga yang lain berkata, ketika seseorang ditanya apa yang paling berat bagi dirimu, kemudian salah seorang salaf berkata, yang paling berat bagi diriku adalah ikhlas. Karena dengan ikhlas aku tidak mendapatkan bagian apa-apa yang aku kerjakan sama sekali yang berbentuk dunia. Karena ikhlas adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain berkata, meninggalkan suatu amalan karena orang lain adalah riya, sedangkan beramal karena orang lain adalah syirik. Adapun ikhlas adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari kedua hal tersebut. Nah, itulah seputar tentang ikhlas, intisari, kesimpulan dari ikhlas, sebagaimana kita bisa menerapkannya. Baik, ikhwas sekalian, poin selanjutnya, hal-hal yang bisa membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang selalu menggerogoti hati adalah niat. Nah, kenapa niat? Karena niat bukan hanya sekedar ucapan, nawaitu, saya berniat. Lebih daripada itu, niat adalah dorongan hati seiring dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan dibukakannya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang niat mudah untuk dicapai, akan tetapi kadang-kadang juga sulit. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan urusan dunia, urusan agama, seseorang yang dipenuhi dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurnian, keikhlasan, akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat baik. Sebab ketika hati telah condong kepada pangkal kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah condong kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Begitu juga kemudian sebaliknya. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada kegemerlapan dunia,
harta, benda, pangkat, jabatan, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Ia akan mendapatkan kesulitan yang besar untuk mencapainya. Bahkan dalam mengerjakan yang wajib sekalipun, untuk menghadirkan niat dengan baik, itu sangat susah, ikhwan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal-amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan sesuatu tersebut. Allah akan membalasnya. Ya. Barang siapa yang dalam konteks ini, barang siapa yang berhijrah kepada Allah, maka hijrahnya pun karena Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah, famankan hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya, niatnya karena dunia yang ia inginkan, awim mur'atin yankihuha, atau wanita perempuan yang ia ingin nikahi, atau akhwat yang ia ingin nikahi, ia ingin jadikan istri, fahijratuhu ila ma hajar ilai, maka hijrahnya pun sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, begitu juga ya, kita kalau kita niat melakukan sesuatu kebaikan karena kita ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kita kuliah, kita sekolah karena ingin mendapatkan akhwat, ingin mendapatkan wanita. Kemudian kita pun kuliah, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Namun sangat merugi sekali kalau hanya kita melakukan sesuatu karena urusan dunia, namun di akhiratnya kita tidak akan dapat. Makanya kalimat innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal-amal itu tergantung kepada niat, berarti ya ikhwah sekalian, baiknya amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah. Ya. Baiknya amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah, itu tergantung kepada niatnya. Ini seperti sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Bahwasanya amal itu tergantung kepada akhirnya. Jadi amalan-amalan walaupun kita kerjakan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, sesuai apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, namun niat kita berubah, niat kita bukan karena Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian yang penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa ada dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau tidak ada salah satu di antara keduanya, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Kalau dia ikhlas, namun dia tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dalam melaksanakannya, maka dia akan ditolak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada contoh
dari kami, kata Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Nah, kemudian ketika dia telah ittiba, telah sesuai dengan sunnah, telah mencontoh Rasulullah SAW sesuai dengan hadis, namun dia melakukan tersebut bukan karena Allah, karena ada sesuatu yang ia inginkan dari kehidupan dunia ini, maka tentu dia tidak akan juga, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya ikhwas sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus ittiba' bir rusul, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Dan ikhlas di situ poin yang paling terpenting adalah berkaitan dengan hati. Dan apa yang berkaitan dengan hati? Yaitu niat. Ketika niatnya bukan karena Allah, maka merapuhlah, maka hilanglah, maka sirnalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kalimat faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yukrihuha fa hijratuhu ila ma hajrai. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia inginkan atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya pun sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ikhwas sekalian, inilah kaidah bagaimana kita segala sesuatu itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan, kita harus kembalikan kepada Allah niatnya. Bahwa apa yang kita kerjakan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat bukan karena hanya sebatas kewajiban, tetapi kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sholat menjadi suatu beban, suatu kewajiban yang kemudian menjadi beban di pundak kita. Akhirnya kita berat untuk melaksanakannya. Itulah poin kenapa kita melaksanakan sholat itu berat sekali. Karena kita berpikir bahwa sholat adalah suatu kewajiban yang kemudian menjadi beban bagi kita. Itulah kenapa orang-orang kebanyakan melalaikan sholat, karena ia merasa sholat itu adalah suatu beban. Akan tetapi bagi orang yang menganggap sholat adalah suatu kebutuhan, menganggap sholat bahwa seperti obat dapat menyembuhkan penyakit yang ia perlukan, sesuatu yang ia sangat perlukan, maka tidak ada kata-kata berat untuk melaksanakannya. Nah, bagaimana sholat ini menjadikan kita sebagai obat? Yang pertama, lakukanlah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah sholat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kewajiban, bukan karena beban, dan lain sebagainya. Lakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita jadikan sholat itu sebagai dawa, sebagai syafa, sebagai obat, sebagai penyembuh dari penyakit kita. Sebagai obat, sebagai dawa, sebagai obat yang kita perlukan ketika kita merasa kesakitan. Insya Allah ketika kita menganggap bahwa sholat seperti itu, seperti obat, bahwa tidak ada kata berat untuk melaksanakannya. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan niat, ini perlu Anda sampaikan kepada antum semua. Niat baik tidak akan pernah mengubah kemaksiatan dari hakikatnya. Ya. Niat baik tidak akan pernah merubah kemaksiatan. Ya. Misal contoh, seseorang ingin menolong orang lain, kemudian ia mencuri barang orang lain.
mencuri, ya, melihat orang kelaparan, kesusahan, kemudian ia ingin menolongnya, kemudian ia mencuri barang-barang dari warung orang lain, kemudian diberikan kepada orang yang susah itu, maka niat baiknya tidak akan mengubah kemaksiatannya. Itu hakikatnya. Kemudian ya, selanjutnya, ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Ini yang paling penting. Ya. Ketaatan, ibadah, kebaikan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Ya. Dia melakukan sesuatu itu, melakukan suatu ibadah, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dan sedekah dan lain sebagainya, bisa menjadi kemaksiatan karena niat. Kenapa? Karena niatnya telah melenceng. Sebagai yang dikatakan tadi, bahwa ketika seseorang beramal karena orang lain, maka itu disebut dengan riya. Ia melakukan amal karena orang lain, ya, itu disebut dengan syirik. Ketika dia meninggalkan karena orang lain, itu disebut dengan riya. Oleh karena itu jangan, kedua-duanya adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik maupun riya. Oleh karena itu, ya, niat itu harus dibersihkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada embel-embel dunia, tanpa ada citra rasa dunia. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan niat. Bagaimana niat itu menjadikan orang beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kemudian juga pada dasarnya suatu ketaatan itu terkait kepada niat. Semuanya terkait kepada niat semua. Apapun yang kita lakukan, semua terkait niat kita. Apakah kita sholat karena Allah atau bukan? Atau karena ingin dipuji? Atau karena ingin agar terhindar dari fitnah orang lain? Atau terhindar dari cemoohan orang lain? Atau terhindar dari kata-kata orang lain? Tergantung kepada niat kita. Semuanya. Ya. Dan ketika niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan pahala dengan berlipat ganda. Bagi orang-orang yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Seseorang harus meniatkan ketaatannya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jika ia meniatkan riya, ya, jika ia ingin berbuat riya, ada niat hati dalam dirinya untuk riya, maka ketaatan yang lakukan itu berubah menjadi kemaksiatan. Kemudian tentang dilipat gandakannya pahala ketika orang niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tergantung kepada, ya, niatnya, ya. Kalau ingin dilipat gandakan pahala, maka perbaikilah niat. Bagaimana cara memperbaiki niat? Ya, kita lakukan sesuatu yang amalan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin karena duniawi, bukan karena ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada kita, agar Allah mudahkan urusan kita, agar Allah berikan perempuan wanita yang soleha kepada kita. Tidak, semata-mata niat itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian keutamaan niat, ya, keutamaan niat. Sahabat Umar radhiyallahu an, Ibnu Khattab berkata, amal yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wara', ya, kemudian bersikap wara' terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar, meluruskan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal yang paling utama. Yang pertama, kata Umar, amal yang paling utama yang pertama adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersikap wara', ya, terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sikap wara' adalah bagaimana
kita melakukan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Baik. Kemudian ya, sebagian salafus saleh berkata, betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat. Baik, perhatikan di sini ikhwas kalian. Ini yang poin yang terpenting ini. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat. Bagaimana kita mendengar kisah seorang kisah sepotong roti, ya. Antum boleh boleh cari ya, kisah seorang dengan sepotong roti, bagaimana ketika dia setelah berpuluh-puluh tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada mengatakan 60 sampai 70 tahun. Kemudian dia bermaksiat, ya. Setelah itu 7 hari dia bermaksiat, ya. Ada yang mengatakan sebentar dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya menghapuskan 70 tahun amalannya, ya, karena kemaksiatannya itu. Kemudian ya, dia memberikan sesuatu, ya. Ada yang menafsirkan bahwa sesuatu itu adalah sepotong roti, ya, kepada seseorang. Nah, akhirnya sepotong roti itu, ya, memberatkan timbangan amal kebaikannya. Amal 70 tahun, ya, sirna, terkalahkan oleh beratnya amal yang hanya beberapa hari, hanya dikalahkan oleh kemaksiatan yang hanya beberapa saat ia lakukan. 70 tahun amalan ditimbang dengan beberapa saat ia melakukan kemaksiatan, maka amalan kemaksiatannya lebih besar, dosanya lebih berat daripada amalan 70 tahun yang ia lakukan. Namun ketika ia memberikan sepotong roti dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata sepotong roti itu kebaikannya melebihi berat timbangan dosanya. Akhirnya ia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah betapa pentingnya niat. Makanya salafus saleh berkata, betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat. Begitu juga sebaliknya, betapa pula amalan besar, amalan yang sangat besar, ya, menjadi kecil karena niat. Niatnya haji sangat amalan yang sangat besar, ya. Birrul walidain, amalan yang sangat besar. Namun karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ia berhaji, ia melaksanakan haji, ia pergi ke Baitullah, melaksanakan haji, melaksanakan umroh, tetapi niatnya ingin dipanggil haji, ingin dipanggil Bu Haji, ingin dipanggil Pak Haji, agar orang kemudian tidak lagi meremehkan dia, orang menghormati dia. Niatnya seperti itu, maka boleh jadi amalan yang besar seperti itu akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sebagian salafus saleh, ya, berkata, pelajarilah niat, sesungguhnya niat itu lebih dapat menyampaikan pada tujuan daripada amal. Bayangkan. Makanya dikatakan, ya udah, ya, niatkan aja dulu. Artinya niat itu lebih dapat menyampaikan kepada tujuan. Artinya mendorong orang, ya, mendorong orang untuk mencapai tujuan. Nah, karena niat ini, ya. Makanya sebagian orang mengatakan, ya udah bismillah aja dulu, niatkan aja dulu, ya. Ingin pengen haji, ya udah ingin haji, kita ingin haji tapi kita belum bisa, ya, belum punya uang, ya, belum punya harta benda, tapi ya, niatkan saja dulu, ya. Karena niat itu akan mendorong, ya, seseorang, ya, bersemangat untuk mengumpulkan harta bendanya untuk mencapai tujuan. Seseorang akan bersemangat bekerja, mengumpulkan uang karena ia ingin umroh, karena ia ingin haji, ya, didasarkan oleh niat. Makanya pelajarilah niat, karena, ya, tanamkan niat kepada kita untuk melakukan sesuatu agar kita mudah, ya, mencapai apa yang kita inginkan. Ketika Abdullah bin Umar, ya, mendengar seseorang berucap di awal ihramnya, perhatikan di sini, ya. Ketika, ya, suatu saat, ya, Abdullah bin Umar, ya, atau disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mendengar seseorang berucap di awal ihramnya, ya Allah, sesungguhnya aku akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menunaikan ibadah haji dan umrah.
Kemudian Ibnu Umar bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu sedang mengajari orang-orang? Bukan karena Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu. Yang demikian itu karena niat adalah kehendak hati. Tidak diwajibkan melafalkannya dalam ibadah. Ini yang paling penting. Ya. Jadi niat itu cukup di dalam hati saja. Ya. Tidak perlu diucapkan diucapkan melalui lisan. Cukup di dalam hati saja. Ya. Karena niat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah lebih tahu. Bukankah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita? Jadi niat itu cukup kita ya, di dalam hati saja. Tidak perlu diucapkan. Ya. Baik teman-teman sekalian, ya mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.